Bani Israel yang menuntut Nabi Musa untuk memperlihatkan Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kita tidak akan beriman kepada Allah, beriman kepada ajaranmu, sampai kamu bisa menunjukkan Allah kepada kami. Ini kan jangan-jangan kita seperti itu loh adik-adik, harus hati-hati. Jangan-jangan kita, buat apa sih saya sholat? Kan mana buktinya Allah itu ada? Kita sholat juga nggak ada perubahan hidup. Gitu. Atau misalnya adik-adik berpikir begini, buat apa sih berkurban itu? Wong Allah juga nggak butuh kurban kita. Kita juga nggak pernah lihat Allah. Jangan-jangan Allah itu nggak ada. Cuman ilusi doang. Cuman bayangan, cuman cerita-cerita doang yang disampaikan sama ustadz-ustadzah. Jangan-jangan Allah itu nggak ada. Saya nggak percaya sama Allah sampai saya lihat Allah. Saya baru mau berkurban kalau ada buktinya bahwa kurban itu menjadikan saya bisa sukses. Misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka itu adalah jalan pikirannya orang Bani Israel. Ya, jalan pikirannya orang Bani Israel. Atau Israel, adik-adik biasanya bilangnya ya. Nah, itu kemudian Allah jawab. Ya, Allah jawab di dalam Al-Quran itu, bagaimana ayatnya? Allah bertemu Musa misalnya ini ya. Coba Ustadz lupa ayatnya ya. Ayatnya itu Masya Allah, sebentar. Jadi tantangannya Bani Israel itu tadi kemudian dijawab oleh Allah, silakan Musa bawa 40 orang, bawa ke Bukit Tursina. Nanti kalau kamu melihat api, maka berarti kamu melihatku. Itu kata Allah ya di dalam Al-Quran itu. Sebentar, ayatnya. Nah, ini ayatnya ya. Ada di surah Al-An'am, ayat yang ke-143. Silakan yang punya mushaf Al-Quran dibuka. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku, biar saya bisa menunjukkan kepada Bani Israel supaya mereka percaya. Nah, ini anehnya ini di sini adik-adik ya. Kalau kita beriman kepada Allah, jangan ikuti jalan pikirannya orang yang tidak beriman kepada Allah. Tolong dicatat ini ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau memang kita itu beribadah kepada Allah, jangan ikuti jalan pikirannya orang yang tidak beriman kepada Allah. Ukhti Intan ya, sudah dicatat Ukhti Intan? Ayo, dicatat belum? Ukhti Adinda sudah dicatat? Ukhti Adinda dari Makassar ya. Masya Allah, bisa jadi kita beda bahasa ya. Kan kalau di Makassar itu kamu itu kita ya, betul ya? Kamu itu manggilnya kita, betul nggak? Nah, ada Ukti Melati, dicatat ya. Artinya begini adik-adik. Kita sudah soleh sejak kecil misalnya. Terus kemudian ada teman kita, satu tongkrongan, satu circle itu ngomong begini. Buat apa sih kamu pakai cadar? Buat apa sih kamu rajin ibadah? Nggak ada gunanya juga. Kamu juga nggak pernah meet up sama Allah kan? Kamu juga nggak pernah berprestasi kan? Sama aja kan hidupmu.
Nah, kalau kita dapat jalan pikiran yang seperti itu, jangan ikuti, lupakan. Ya, sama dengan Nabi Musa ini. Anehnya Nabi Musa mengikuti jalan pikirannya Bani Israel, tapi tetaplah Nabi Musa tetap nabi, dan ini tidak aneh. Ini atas perintah Allah. Ya, ini atas perintah Allah. Ya Allah, jadi Nabi Musa diperintahkan berdoa seperti itu. Ya Allah, tunjukkanlah dirimu kepadaku. Qala, maka dijawab oleh Allah, lantarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Walakin, ya kalau memang kamu memaksa seperti itu, kepengen bukti bahwa aku itu benar-benar ada, nah ini sebetulnya ngomongnya kepada Bani Israel, tapi dialognya itu jadi kayak sekarang adik-adik nontonin VT-VT di TikTok gitu loh, dialog dua orang, tapi itu POV, point of view gitu loh. Seolah-olah yang diomongin itu adalah apa namanya, yang diajak dialog, padahal yang dimaksud adalah penonton kan. Itu kan POV kan konsepnya seperti itu. Nah, sama Allah juga bikin POV seperti itu. Walakin ungdur ilal jabal, ya oke lah, kalau memang kamu pengen bukti bahwa aku itu benar-benar ada, ungdur ilal jabal, lihat ke bukit itu, fa in istaqarra makana, kalau bukit itu tidak longsor, fasaufa tarani, maka kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka ketika Allah menampakkan, apa menampakkan? Menampakkan apanya? Allah menampakkan kekuasaannya. Kalau adik-adik lihat terjemahannya, apalagi di aplikasi di HP, pasti maksudnya, pasti diterjemahkannya adalah ketika Allah menampakkan pada gunung itu. Nah, tapi ini kebetulan di ini ada Ustadz buka, bagus, ini ada dalam tanda kurung, Allah menampakkan keagungannya. Bagus loh. Bukan menampakkan dirinya, bukan, nggak ada itu ya. Nah, apa namanya? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa su'iqa. Ketika apa gunung itu tiba-tiba runtuh, tiba-tiba longsor, maka Nabi Musa kemudian pingsan karena saking sadarnya bahwa Allah itu beneran ada, gitu loh. Beneran ada, dan kemudian pingsan. Falamma afaqa, kemudian Nabi Musa sadar, siuman, qala subhanak, maha suci engkau, tubtu ilaika, saya meminta maaf kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan saya sudah dari awal itu beriman kepada engkau gitu. Bukan saya yang kepengen melihat engkau, mereka itu loh. Jadi itu kan konsep POV kan. Nah, tayyib adik-adik bisa dipahami ya adik-adik ya. Yang tidak paham nanti mungkin ada sesi dialog ya. Mungkin nanti biar diatur sama Ukti Humaira. Tayyib, kita zikir